Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, nama aku Rina. Aku adalah seorang guru bahasa Inggris di Bangkok, Thailand. Dan sekarang aku mau share pengalaman aku bagaimana cara aku mendapatkan pekerjaan as an English teacher here. Aku mau sambil make upan. Oke, jadi awalnya gimana sih? Jadi awal mula aku kerja di Thailand itu tahun kemarin 2024. Ada saat itu posisinya aku adalah seorang guru juga, seorang guru bahasa Inggris di salah satu sekolah internasional di Jakarta. Di tahun 2024 aku memutuskan untuk aku pengen switch karir deh. Aku merasa role aku sebagai seorang guru itu kayak kurang worth it ya, secara finansial juga secara psikis. Terus aku merasa kayak aku nggak boleh gini-gini aja nih, nggak mau stuck di sini terus. Pokoknya aku harus maju, aku harus berubah, aku harus upgrade diri nih. Kondisi aku seperti ini terus aku nggak mungkin. Pada waktu itu aku mulai upgrade diri, pelajari banyak skill baru dan juga aktif mencari lowongan pekerjaan baru. Aku download semua aplikasi job, aktif di Twitter juga dan media sosial lainnya, terutama di LinkedIn. Dan ternyata teman-teman, background aku lulusan pendidikan bahasa Inggris dan rata-rata pekerjaan yang demand mau aku switch karir itu ternyata nggak mudah. Ternyata lulusannya itu ada standarnya gitu, requirementnya. Dan aku merasa kayak wah, ini kayaknya aku nggak bisa nih. Aku udah di umur segini harus switch karir, aku mulai lagi dari nol dong. Tapi aku masih aktif mencari pekerjaan pada waktu itu, apapun itu yang setidaknya tuh finansialnya tuh lebih worth it lah. Dan aku lebih aktif di Twitter, follow akun best kerja di Twitter namanya Workface. Aku aktif di sana, kayak setiap hari aku ikutin terus. Setiap hari aku cari keyword lowongan pekerjaan. Aku lihat di komenan ada seseorang yang upload gitu, yang sekarang jadi teman aku di sini. Dia tweet kalau misalnya di tempat sekolahnya itu lagi membutuhkan guru bahasa Inggris. Wah, ini background pendidikannya tuh sesuai, kan di sana requirement itu harus yang jurusan pendidikan bahasa Inggris. Dan itu kayak aku terpanggil gitu loh, jurusan pendidikan bahasa Inggris nih gitu kan. Dan juga dari gaji ternyata lumayan 2 digit gitu kan. Terus aku reach kakaknya, aku minta info lebih lanjut seputar lowongan kerjanya. Akhirnya kita deket, kita move ke WA, kita move ke Line, dan akhirnya aku juga dikasih kontak email HOD sekolahnya gitu. Di sana aku komunikasi lebih sering lalu email dengan HOD sekolahnya, dan aku mengikuti proses rekrutmennya mulai dari bikin video introduction, kemudian juga aku kirim-kirim berkas, CV dan lain sebagainya. Kemudian aku juga bikin video micro teaching dan juga wawancara. Yang kaget itu dari sekian orang yang apply, nah ternyata aku yang paling dilirik gitu kan, lihat dari keseriusannya juga katanya. Selang beberapa minggu kemudian ada pengumuman kalau aku diterima sebagai guru bahasa Inggris gitu. Aku waktu itu seneng banget. Cuman ketika aku obrolkan ke orang tua, ternyata orang tua kurang setuju karena jauh, kok kejauhan gitu kan. Tahu lah ya, orang tua itu sebenarnya bukan tidak mengizinkan, tapi mereka tuh butuh penjelasan lebih lengkap kenapa sih kita pengen ke sana gitu kan. Aku ke orang tua, aku jelaskan semua alasannya, dilihat juga dari salary-nya, dilihat juga dari opportunity-nya. Aku merasa kalau misalnya aku ke luar negeri itu membuka peluang aku lebih banyak, lebih luas kayak gitu. Aku berusaha meyakinkan orang tua aku dan akhirnya aku diizinkan untuk pergi ke Thailand. Ketika aku ada pengumuman aku diterima, aku langsung ngajuin surat resign ke sekolah. Sekolah menerimanya, mereka membolehkan aku resign tetapi di bulan berikutnya. Itu pun aku juga bilang ke pihak sekolah yang ada di Thailand kalau misalnya aku nggak bisa nih langsung berangkat gitu kan bulan ini gitu kan, aku bisanya bulan depan gitu. Dan surprisingnya mereka yang di Thailand juga mau menunggu aku selama sebulan itu gitu. Jadi dari sekolah lama aku mengizinkan aku untuk keluar bulan berikutnya, dan dari sekolah aku yang baru di Bangkok mereka mau menunggu aku bulan berikutnya gitu. Kayak jadi win-win gitu loh. Jadi aku juga butuh uang untuk berangkatnya juga gitu kan, karena uang pesawat itu mereka nggak cover dari kita sendiri gitu. Nah akhirnya kan aku juga keluar dari sekolah juga baik-baik gitu kan ya, dan diantar dengan hangat juga, dengan baik-baik oleh teman-teman aku, oleh atasan aku, oleh kepala sekolah yang ada di Indo kayak gitu. Itu aku sangat beruntung dan bersyukur banget karena sampai sekarang hubungan aku dengan mereka tuh masih baik, alhamdulillah. Bagaimana dengan visanya? Untuk visanya sendiri itu aku menggunakan visa turis teman-teman, bukan visa kerja tapi visa turis dulu, karena mereka butuh cepat dan proses pembuatan visa di Indo itu lama dan complicated juga. Jadi mostly guru yang kerja di sekolah itu tuh mereka berangkatnya sebagai turis kemudian konversi sebagai pekerja gitu. Dan aku pun alhamdulillah ketika 3 bulan aku di sini aku udah
punya visa kerja, aku udah punya work permit, aku udah punya akun bank gitu, dan semuanya udah beres gitu kan. Jadi nggak semua sekolah itu mengurus visa kita saat di Indo gitu. Ada beberapa sekolah yang memang mengharuskan kita pergi dulu ke Bangkok as turis, kemudian mereka mengurus dokumen-dokumen kita dan mengubahnya menjadi seorang teacher atau seorang pekerja di Thailand. Mungkin dengan berita-berita saat ini beberapa teman-teman mungkin takut ya gitu kerja di Thailand, apalagi kalau misalnya visanya as a turis gitu kan. Tapi selagi itu jelas di mana sekolahnya, di mana tempatnya, semuanya itu harus ditanya dengan detail dan itu ada terbukti ya. Kenapa harus takut gitu? Oke, this is like the final look, simple buat jajan keluar. Oke guys, terima kasih sudah nonton video ini. Kalau misalkan ada yang ditanyakan boleh DM aku, DM Instagram aku cantumin di bawah ini. Thank you, see you, bye.